Yo guys, balik kembali di Airdrop Mantap. Seperti sebelumnya, kita itu udah ngebahas tentang OKB atau OKX Ecosystem Project ya. Nah, untuk di pembahasan-pembahasan kali ini sama kayak yang sebelumnya, jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Ingat, ini bukan ajakan beli dan jual, jadi ini hanya sekedar membagikan informasi, siapa tahu informasinya bisa berguna ya. Nah, kenapa sih pembahasan kali ini tuh bakal mirip? Karena mantel ini punya tokennya sendiri juga yang tickernya itu MNT dan OKX itu punya tokennya juga yang namanya OKB ya. Nah, karena dari itu aku bilang mirip ya pembahasannya. Ingat sekali lagi bukan promo. Ya, ini adalah akun dari mantel, akun Twitternya atau akun X-nya ya. Nah, oke kita bisa scroll bawah, scroll. Mantel ini apaan sih? Kita liatin penjelasannya, mungkin bisa kita klik di sini mungkin ya. Di sini aku juga udah nyiapin informasi kayak TVL dari DeFi Lama. Thanks to DeFi Lama, terus CMC, terus juga Twitter dan lain-lain. Kita scroll bawah, blockchain for banking katanya. Oke, dia ini blockchain for banking katanya, bringing crypto to your everyday katanya. Oke, kita scroll ke bawah. A world where finance is free, efficient, and accessible, powered by tokenized technology and open to all. Mantle Network, di sini kalian bisa lihat penjelasannya. An Ethereum Layer 2, known for its modular design and as the first adapter of EigenLayer and EigenDA, serving as the foundation for our diverse range of products and application. Terus untuk MNT di sini ada penjelasannya. MNT powers Mantle's ecosystem, serving as the cornerstone for governance, stacking, and driving innovation across the decentralized economy. Nah, ada juga METH, ETH, Mantle ETH ya ini, a liquid ETH staking and restaking protocol that maximize yields. Kita scroll ke bawah lagi. Oke, jadi Mantle ini berdasarkan tangkapan kita, dia ini layer 2 dari Ethereum ya, bagian dari ETH. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri, layer 2 dari Mantle ini adalah cuma salah satu projectnya dia, atau sub-sub projectnya kayak gitu. Jadi utamanya ini bukan cuman layer 2. Bisa kita baca di sini mungkin ya, di CMC. Kita scroll ke bawah. Nanti bakal bahas bandingannya dikit mungkin ya sama BNB. Scroll ke bawah, MNT. Mana MNT? Mantel. Kita klik di sini. Nah, di sini sekilas info, BitDAO has migrate 1:1 ya ke Mantle MNT. Jadi sebelumnya nama tokennya ini bukan MNT atau nama projectnya itu bukan Mantle tapi BitDAO. Nah, terus waktu itu diakuisisi lah sama developernya Bybit kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, kalau salah mungkin bisa correct me if I'm wrong di kolom komentar ya. Nah, terus di rebrand lah jadi Mantle. Sebelumnya total supply BitDAO ini kalian bisa lihat, mungkin kita klik di sini. Ini kalau nggak salah 10 billion ya, 10 billion. Jadi kalau kita bahas di video sebelumnya itu OKX token atau OKB itu supply-nya dikit banget. Nah, dikit banget. Jadi beda sama yang lain. Kalau untuk BitDAO ini kebetulan dia itu supply-nya 10 billion. Nah, di sini kita bisa lihat max supply sama total supply-nya 10 billion. Untuk self-report circulating supply-nya nggak usah kita bahas karena dia ini udah rebrand ke MNT. Nah, yang kita bahas MNT-nya. MNT-nya ini supply max-nya beda lagi sama BitDAO. Kenapa? Karena dia ini udah rebrand. Nah, supply max-nya di sini 6,21 billion untuk supply total 6,21 billion juga. Circulating supply-nya 3,36 billion. Nah, untuk FDV-nya di sini dalam rupiah, jadi nggak aku sebutin karena biasanya pakai USD ya, kita analisa gitu. Untuk market cap-nya nggak bisa disebutin juga karena dia di sini dalam IDR bukan dalam USD.
Nah, oke, untuk dari segi chart kita bahas dikit. Mungkin dari segi chart dia ini lumayan bagus, tapi ingat ini bukan promo, bukan ajakan beli dan jual. Kenapa sih lumayan bagus? Jadi waktu ada penurunan dari big caps kemarin, dia ini masih stay. Kalau menurutku masih stay ya, lumayan lumayan kuat. Segitu aja mungkin. Nah, kita bahas tentang, oh sorry, kita lupa baca tentang ini ya, deskripsinya. Mantel ini kita scroll ke bawah. Berita mantel, terus mantel TLDR, mantel yields, oke, mantel holders, scroll NFTs on mantel, tentang mantel. Oke, di sini. Untuk deskripsi, apa itu jaringan mantel atau MNT? Mantel sedang membangun pusat terbesar yang berkelanjutan untuk keuangan di blockchain. Lebih enak bacanya sebenarnya di English ya. Melalui produk utamanya katanya Mantle Network, METH Protocol, dan FBTC, Mantle membangun perbankan untuk generasi berikutnya dengan memanfaatkan kekuatan transformasi dari blockchain. Didukung oleh Mantle Treasury. Nah, salah satunya ini yang bakal kita bahas nanti, Mantle Treasury, kas terbesar yang dimiliki komunitas dalam ekosistem. Mantle memastikan likuiditas yang kuat. Oke, kayak gitulah mungkin. Nah, siapa pendiri Mantle Network? Bisa kita cek di sini. Tidak ada pendiri tunggal katanya. Mantle Network adalah jaringan yang diatur dan dipercepat oleh DHO, di mana keputusan penting dibuat melalui tata kelola atau pemegang MNT. Jacob.eth dan Penco adalah kontributor awal yang penting untuk proposal awal yang memperkenalkan Mantle Network. Seperti yang kalian tahu, Chow ini nama Inggris atau nama Chinese aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan Chinese ini bacanya Penco, tapi kayaknya ini Englishnya deh. Biasanya orang Chinese itu pakai nama English dulu baru nama Mandarinnya. Jadi kita baca namanya di sini Ben ya mungkin ya. Ben Chow ini salah satu founder Bybit. Jadi maka dari itu di awal tadi aku bilang dia ini diakuisisi sama salah satu developer Bybit ya, Ben Chow. Nah, apa yang membuat jaringan mantel unik? Terus berapa banyak mantel beredar? Udah kita bahas tadi. Oke, kita bahas tentang TVL sama Treasury. Jadi untuk TVL nih, untuk mantel sendiri 239,02 mio USD. Ini lumayan lah, masih oke lah, begitu. Nah, stablecoin Samcap 605 mio USD untuk chain fee 24 hours. Jadi seperti yang kalian tahu, chain fee ini atau fee yang dihasilkan dari transaksi di setiap chain itu penting banget. Penting banget kenapa? Jadi kita bakal tahu dia ini profitable atau enggak gitu ya. Nah, 24 hour-nya 4,5K. Untuk chain revenue 24 hour sama, nggak tahu ini akurat atau enggak. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa telusuri sendiri ya. Up revenue 24 hours. Oke, kita scroll bawah. MNT price ini ada juga, MNT FDV ada juga. Untuk FDV-nya 7,8B yang nanti bakal kita bahas dengan perbandingan mungkin dengan BNB sama yang lain. Protocol ranking. Oke, di sini kita masuk ke bagian treasury. Nah, jadi kalau kita itu pakai DeFi lama, untuk treasury-nya ada di bagian DeFi. Terus kita klik. Nah, di bagian compare chains, airdrop, treasury. Oke, kita klik di bagian treasury. Nah, di sini Mantle Treasury stablecoin-nya 13,88 mio. Terus majors-nya BTC sama ETH itu 107,27 mio. Own tokens ini seperti yang kalian tahu, tokennya sendiri atau MNT itu 3,73B. Jadi untuk treasury dari Mantle ini, dia sayangnya masih MNT ya, yang terbesar ya. Nah, jadi untuk treasury BTC sama Ethereum-nya lumayan gede, tapi sayangnya masih own tokennya yang gede. Gitu. Nah, terus untuk kemungkinan buyback atau burn ke depannya, kalau menurut aku karena sekarang dia ini mulai diimplementasikan mungkin di Bybit, seperti yang kalian tahu sebelumnya MNT ini jarang ya. Beda kayak BNB. BNB itu kayak
kalau misalkan kita ada launch pool atau launchpad, otomatis pakai BNB kan. Nah, tapi kalau di Mantel, kadang kita itu pakai MNT, kadang nggak ada pilihan MNT-nya, kalau nggak salah waktu berapa bulan yang lalu atau tahun lalu gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin karena dia ini bakal menerapkan atau lebih diterapkan lagi MNT-nya di Bybit, mungkin bakal lebih kepake gitu ke depannya. Nah, kayak gitu. Oke, kita bahas ke sektor lain. Oh, lupa. Tadi padahal udah disebutin ya untuk kemungkinan burn sama buyback. Jadi kalau misalkan emang MNT ini bakal dipakai untuk fee ke depannya di Mantel atau di Bybit itu sendiri, kemungkinan revenue dari Bybit itu bakal mengalir ke Mantel dengan cara apa? Dengan cara melakukan buyback. Itu kemungkinan dari dari airdrop mantap sendiri ya. Karena biasanya kayak gitu, bosku. Jadi Binance, revenue Binance itu nanti bulanannya atau per berapa bulan itu dipakai untuk buyback BNB. Sama kayak OKB tadi. Sama kayak juga ini token-token exchange yang lain. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi semakin besar keuntungan suatu exchange, maka buyback-nya biasanya semakin besar. Nah, kayak gitu. Jadi supply-nya semakin cepat habis ya. Semakin cepat semakin mengecil supply-nya kayak gitu. Nah, kalau buyback. Buyback sama burn beda nggak? Buyback sama burn beda atau nggak? Kalian bisa riset sendiri. Nah, ada yang di buyback langsung di burn, ada juga mungkin yang di buyback dibiarin stay dulu mungkin ya. Kita bahas sedikit mungkin perbandingan untuk FDV-nya, Mantle sama BNB, terus sama token exchange lain. Nah, untuk BNB kita scroll ke atas. FDV-nya ini karena dia ini udah lumayan lama ya di market. Untuk FDV-nya, wah, ini DR lagi bosku ya. Ini DR, tapi mungkin bisa pakai perkiraan lah mungkin ya, karena udah lama mantau juga. Untuk BNB, FDV-nya di atas 100 billion USD. Jadi kalau menurut aku ini udah lumayan tinggi. Nah, untuk MNT kita scroll ke bawah, masih agak lumayan rendah. Scroll ke bawah ya. Nah, wow, Mantel ini FDV-nya tadi bisa kita baca mungkin 7 billion lebih, 7 billion USD. Nah, untuk BGB sendiri di 5, lebih billion atau 4 sampai 5 billion gitu ya. Nah, jadi urutannya BNB dulu kalau berdasarkan FDV, terus Mantel, terus BGB, terus ada lagi loh token lain, token exchange lain kayak Kronos. Ini enggak jadi enggak apa ya istilahnya, kayak lagi nggak dibahas mungkin ya untuk Kronos, terus untuk yang lain karena kita itu membandingkan ya Binance mungkin, terus Bitget sama Mantle di sini ya, atau Bybit itu sendiri. Nah, jadi untuk FDV kayak gitu. Jadi gunakanlah informasi ini dengan sebaik mungkin ya. Jangan lupa untuk melakukan DWR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko di tengah masing-masing. Ingat, ini hanya informasi, bukan ajakan beli dan jual. So, see you guys in the next video.